Pemerintah terus melanjutkan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Meskipun pembangunan mega proyek ini hujan kritikan dari berbagai pihak. Dan sekarang kita akan mengupas lebih dalam terkait polemik pembangunan ibu kota negara. Sudah bergabung bersama kami analis kebijakan publik Universitas Indonesia, Bapak Lisman Manurung. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Ya, menurut pandangan Anda nih, kita langsung aja. Apakah pembangunan ibu kota negara Kaltim ini memang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang melanda ibu kota saat ini? Ya, yang pertama saya kira yang pasti adalah sudah tercurah dana yang cukup besar terhadap proyek ini. Artinya setiap dana harus mempunyai dampak baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ya. Itu satu. Yang kedua, perencanaan untuk mengalihkan ini kan diharapkan dapat menjadi solusi ya dalam berbagai dimensi dari pembangunan kita, termasuk diantaranya pendanaan yang bagaimanapun dengan tingkat produktif PDB kita dan juga dengan persentase hutang yang harus diperhatikan ya di dunia sekarang sudah begitu ya, itu harus dijaga supaya tidak menjadi menimbulkan ketidakmanfaatan ya, dan itu sudah menghantui juga sejumlah negara yang melakukan investasi besar-besaran di dunia ya. Terus yang ketiga, kita juga harus concern dengan kecenderungan global. Global sekarang ini mulai concern dengan lingkungan, di mana diharapkan seluruh pendirian kota-kota baru itu harus comply dengan kepentingan untuk menjaga naiknya suhu bumi itu bisa dipertahankan pada titik tertentu ya. Nah, ini yang sekarang yang harus menjadi pertimbangan, dan juga yang karena saya mengajar strategic planning, di mana kita secara strategis juga harus siap untuk melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan keadaan yang terakhir. Kira-kira begitu. Silakan. Ya, Pak Lisman, apa yang menjadi catatan Anda terhadap jalannya pembangunan ibu kota negara ini? Ya, nah, ini harus dilakukan semacam dalam teorinya itu ada namanya itu regulatory implementation access. Jadi gimana? Maksudnya begini, ketika kita mengimplementasikan konsep-konsep regulasi, ini kan policy IKN, ya, ibu kota negara dipindahkan. Ya. Ketika kita sedang di tengah jalan melakukannya, sekarang juga ada pesan bahwa harus dilakukan assessment terus-menerus. Artinya apa? Setiap step ini harus ditinjau apakah masih kondisinya misalnya terhadap investasi, terhadap kebijakan-kebijakan global mengenai lingkungan, dan ini tidak main-main ya. Apakah akan diarahkan sesegera mungkin dia menjadi kota yang sangat-sangat concern terhadap tata lingkungan. Nah, ini yang menjadi perhatian, dan lingkungan juga lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, bagaimana caranya supaya di dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2024 segala sesuatu itu dijaga sehingga tidak menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki. Kritik yang sekarang banyak ke permukaan adalah kritik mengenai infrastruktur yang dianggap belum memberikan return kan gitu. Tapi investasi sudah banyak sekali jalan-jalan dibangun di sana. Nah, bagaimana caranya supaya setiap step ini ditinjau sedemikian rupa untuk jangka pendek perubahan kebijakannya seperti apa. Nah, karena apa? Karena banyak orang yang merasakan bahwa ini akan menjadi semacam solusi magic solution gitu. Jangan sampai kecewa bahwa ini tidak mungkin dilakukan seperti misalnya pengalihan besar-besaran dari ibu kota DKI ke sini, tidak kan? Sangat mungkin bahwa yang terjadi adalah sebagian besar fungsi itu dialihkan ke situ. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya menjaga keseimbangan-keseimbangan yang terjadi? Seperti apa? Bagaimana pihak-pihak atau komunitas di sana itu menerima keadaan ini dan mereka tidak teralienasi ya. Seperti hanya menyaksikan satu proses pemindahan dan mereka sendiri tidak memperoleh dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial mereka, atau bahkan menimbulkan kehilangan. Mereka banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan yang lebih baik ketika tidak ada jalan raya, tidak ada apa dan semacam. Nah, ini yang harus menjadi perhatian yang menurut saya sih harus jangan diabaikan gitu loh. Jadi artinya tetap dilakukan upaya untuk tetap terus-menerus menilai kembali, dan juga sudah saatnya dilakukan semacam public assessment juga gitu loh.
apakah dari LSM, dari siapa saja, itu akan memberi manfaat untuk perbaikan step demi step dalam rangka menjaga supaya biaya ya, namanya itu sunk cost yang sudah demikian besar, itu jangan sampai tidak memberi hasil dalam proses perjalanannya. Saya kira jelas demikian. Jadi kalau perlu ada hal-hal yang dilakukan itu supaya dipertimbangkan juga apakah yang memberi manfaat kepada publik setempat, bagaimana caranya menjaga UMKM di sana itu supaya juga tidak merasa disisihkan, libatkan ya terus ya. Kemudian bagaimana dengan apa yang setengah terjadi ketika banjir ada kan, dari mana ini dan apa yang menjadi beban komunitas setempat dalam keadaan ini ya. Artinya tetap dijaga supaya seluruh investasi tersebut adalah memberi manfaat terhadap publik. Nah itu ya, dan kita dalam public policy selalu berusaha dana apapun itu yang dialirkan ke sana, pada akhirnya kalau harus dibayar, ya dibayar oleh generasi mendatang. Ya, Pak Lisman, terakhir nih, meski banyak kritikan mulai dari ekonomi, pengamat hingga anggota DPR, sejumlah infrastruktur pendukung di luar kawasan ibu kota negara terus dikebut. Apakah kebijakan dan target pemerintah terhadap IKN ini tepat dan realistis? Itu yang justru akan dijawab ketika dilakukan assessment terhadap implementasi. Jadi implementasi itu bisa, karena itu ada konsepnya, namanya itu regulation implementation assessment. Jadi dinilai kembali dan ini disarankan oleh berbagai pihak. Kenapa? Harus diakomodasikan, banyaknya kritik tentu harus ditangani dong. Tangannya kan tidak cukup cuma memberi press release, tapi apa saja yang sudah dilakukan di dalam memenuhi harapan dari banyaknya kritik masuk. Karena kritik juga bermanfaat untuk top manajemen ya. Kenapa? Karena dengan kritik itu bisa mendorong para pelaksana di bawah, menengah dan itu untuk melihat ini sudah sampai di mana dan bagaimana. Apakah ini sudah inline kebijakan-kebijakan yang lain. Kan kebijakan kan tidak hanya satu, bukan hanya ibu kota sendiri, tapi kebijakan tentang financial, tentang sumber daya, pengelolaan sumber daya, dan kemudian bagaimana apakah strategi dia untuk menjaga supaya ini betul-betul menjadi smart city misalnya, betul-betul menjadi kota yang betul-betul mengapresiasi lingkungan dan lain-lain, dan ini harus diarahkan terus-menerus. Jadi saya kira pemerintah harus menyikapi dengan buat satu upaya untuk melakukan assessment terhadap implementasinya. Ya, bukan di akhir, tapi setelah berjalan ini, apakah step-step yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang dikritikkan, apa yang disampaikan oleh berbagai pihak. Gitu. Baik, Pak Lisman, terima kasih untuk bincang-bincangnya di pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat selalu. Salam sehat.